Ya, untuk hasil kerjanya seperti ini kan, bagus ya. Nah, ini hasil murni dari belajar dari YouTube dipraktekkan di lapangan begini. Jadi yang lain tuh sabar dulu. Nanti kalau insya Allah saya ada rezeki lebih, bahkan saya mau ada rencana nih nyewa alat nih teman-teman ya. Saya ada rencana mau nyewa alat ini buat belajar teman-teman ini. Jadi jangan yang alat yang kita buat kerja ya. Ini cuman pengalaman dulu aja. Nanti kalau yang ada waktu ya tetap saya ajarin ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Komatsu Indonesia. Oke, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat selalu. Hari ini saya masih ditemani nih beliau nih, Pak Aldi nih. Operator muda yang berbakat, saya kasih nama dia nih operator muda yang berbakat ya, karena dia skillnya lumayan ya, lumayan. Terus saya udah berani lepas itu walaupun dia jam tayangnya masih berapa menit, tapi saya udah berani lepas karena dia memang udah pinter gitu. Pinter dalam artian dia sering melihat terus dipraktekkan. Terus buat teman-teman ini yang belum nyoba ya sabar dulu nanti ya. Penjelasannya nanti ada di video saya yang akhir ya, penjelasannya ya, tentang alasan saya belum ngambil yang dari luar pulau ya. Dan saat ini yang deket-deket dulu ya. Dan terima kasih yang udah subscribe channel saya, dan terima kasih yang udah nonton, dan jangan lupa ya subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Salam Komatsu Indonesia ya, Pak Aldi mantap. Jadi operator yang berbakat. Oke, mantap. Terima kasih. Oke, kali ini teknik penyusunan. Teknik penyusunan itu begini. Kita ambil dari atas, kita lurus. Kalau teknik penyusunan itu enaknya badannya lurus. Badannya lurus. Teknik pengambilan penyusunan kalau bagi pemula lurus ya. Nah, yang pertama yang dilakukan itu tinggi. Bagi pemula itu naikin dulu paketnya, naikin. Kira-kira dia sentuh tanah lantainya apa media ini dasarnya. Nah, tak kerasa baru kita dorong ya. Setelah kita dorong, yang sering kita mainkan itu yang tuas naik turunnya ya, yang enggak naik turunnya. Kalau misalnya lihat kondisinya, kalau memang kondisinya materialnya banyak ya kita main turunnya ini tetap dimainkan. Tapi kalau meratakan merapikan ya kayak gini, yang sering dimainkan yang naik turunnya ya. Ya begini, naikkan ya, di arung naik besarkan, naik. Nah, naik, setelah naik nyampe atas dirasa tangannya ini udah nggak nyampe lagi, kita buang. Jadi kebalikan daripada pengambilan. Nah, begitu ya caranya, itu begitu. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Untuk hasilnya ya, hasilnya rapi ya, rajin dan rapi, bisa dilihat ya. Nah, ini untuk teknik perapian atau pembersihan atau cleaning areal lokasi. Oke, lihat kan Pak Aldi ya. Oke, lihat nih. Wah, nih cara tekniknya nih. Begini, kalau dia ada kerasa begini, jangan. Biasanya banyak yang dilakukan oleh pemula itu dia begini. Dia tinggi begini, dia begini, dia terlalu ambil. Nah, kalau dia begini langsung didorong, timbulnya baket kita naik. Jadi seolah-olah kayak ngejek. Nah, juga media bawahnya itu pasti rusak. Nah, seperti itu. Kadang-kadang dia begini didorong, kalau dia mantap begini toh, jadi dia menukik begini, jadi ban depannya ngangkat. Kalau enggak biasanya dia malah kebanyakan ngambil. Kalau kebanyakan ngambil hasilnya seperti ini dia. Jadi yang dipakai landasan yang bawahnya yang seperti ini. Jadi yang depan itu karena dia begini, dia malah begini. Nah, jadi malah ngerusak bisa kena ini hose-nya itu Pak. Lihat Pak. Itu kan ada hose tuh, hose stripping hose yang selang yang bawah itu kelihatan tuh, yang ke bawah itu. Nah, itu kalau dia sering kena benturan, sering kena media landasan, maka itu akan merusak daripada itu dia terkikis. Nah, yuk kita ulang sekali lagi, nanti habis itu langsung praktek. Oke. Nah, perhatikan. Jadi dia yang dimainkan tekniknya cuman naik turun. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau udah nyampe atas begini ya, langsung kita buang. Nah, langsung dibuang. Nah, ini teknik namanya teknik penyusunan material dan merapikan.
atau planning area lokasi. Nah. Oke, udah dipahami ya. Oke. Kayaknya ini yang ini udah kering ya ini. Kalau misalnya kering kita loading aja ke dalam. Oke, sekarang biar dicoba sama operator mudanya ya, operator muda ini, operator muda dan berbakat. Bentar. Yo, silakan. Jangan grogi, biasa aja, relax, jangan grogi. Nah. Baca dulu, baca doa sesuai keyakinan. Wajib itu doa itu. Pelindung dari segala mara bahaya doa itu. Yo. Oke. Luruskan dulu badannya, kira-kira di ini. Udah belum? Menurut kita udah lurus belum? Nah, luruskan. Angkat dulu paketnya. Oke, yuk mulai. Nah, oke, sip, cocok, mantul. Nah, turunkan. Oke, prediksi seberapa? Udah dorong. Prediksi. Wih, mantap ini hasilnya. Ini pasti mantap hasilnya. Terus kita ambil aja, kita oh ini kayaknya masih kering bebas ya. Oh, ambil aja. Pengambilan jangan disusun. Ambil. Kita masuk ke dalam. Terus ambil lagi. Enggak, ambilnya pakai ambil. Nah, oke, kita bawa masuk ke dalam. Nah, mundur. Oke. Yuk masuk. Agak diinjek sedikit ya koplingnya ya, ini remnya biar dia jadi kopling, biar pemasukannya nggak kasar. Oke, tadi penyusunan kan bagus banget, hasilnya rapi toh. Kalau teknik itu digunakan tuh ya. Hasilnya luar biasa ini, bagus. Woi, maju masuk. Nah, untuk hasilnya seperti ini, hasil yang tadi ini baru pertama kali ini udah bagus kan. Nah, hasilnya itu. Ini kalau menjadi operator bagus ini, langsung berbakat ini. Klakson dulu dia, biar ini. Wah, kemarin dia tidak masuk, dia itu sakit itu. Nggak ada. Taruh yang paling depan sana, paling depan sana. Ya, paling depan. Ini udah mantap ini. Ini kalau misalnya mungkin kalau dihitung mungkin cuman baru berapa jam megang alat nih, tapi udah lihat ya, paling 1 jam belum ada. Oh. Buang. Udah mulai paseh tangannya ya. Udah mulai paseh. Yang penting kalau belajar alat itu jangan grogi, terus jangan pengen cepat bisa, jadi santai aja, jadi santainya itu memahami, dipahami baru. Yo mundur. Nah turun, biasakan turun. Kalau mundur alatnya biasakan turun. Nah cocok. Nah, ambilnya dimainkan. Awas lihat belakang. Ini baru kemarin mungkin baru setengah jam ya. Yang ini setengah jam lagi, tidak perlu lama-lama. Setengah jam terus ngikut di belakang, perhatikan.
Kalau misalnya kira-kira mundur kurang pas, mending maju ya, kayak mobil lagi ambil kiter etret lah bahasanya ya. Nah, ini terlihat sekali nih bakatnya ini daripada yang lain-lain. Ini diantara teman-teman yang lain ini lebih berbakat nih. Dari sekian anak yang saya ajarin, sekian teman-teman yang saya ajarin. Nah ini barusan paling jam terbangnya dia sama saya paling barusan 1 jam ya, belum ada. Tapi terlihat skillnya terlihat toh. Nah ini kerjaan dia ini. Nah jadi dia memang cerdas itu anaknya itu loh. Makanya cerdasnya itu memang bisa gitu loh. Jadi begini ya teman-teman ya, belajar itu nggak harus seharusnya praktek gitu dulu ya. Memang praktek itu penting ya. Praktek itu penting memang. Tapi kalau bisa kita pemahaman dulu seperti Pak Aldi ini ya. Jadi dia ngeliat videonya dulu ya, lihat videonya, dipahami sama dia. Jadi oh ini begini, ambil buang lah. Waktu dia sudah praktek, jadi dia langsung bisa begitu ya. Nah, langsung bisa dia. Jadi kalau pas dia langsung praktek, dia langsung bisa begitu. Nah, jadi udah bisa dianu langsung. Nah, dipahami bisa ya. Terus nah ini hasil kerjaan dia ini udah ya. Mungkin dia emang udah ada teknik dasarnya, dia bawa mobil emang udah ada tekniknya ya. Udah bisa nyopir yang pertama. Yang pertama dia udah bisa nyopir. Terus ini jadi kita ngasih taunya itu nggak ini lagi gitu, nggak pusing lagi ya. Pokoknya nggak harus ini hasil kerja dia, tuh kan bagus kan. Nah jadi dia lihat video dulu baru prakteknya. Untuk teman-teman ya, teman-teman yang minta bang saya kapan saya pengen belajar begini sabar dulu. Nanti kalau misalnya ada waktu dan kesempatan pasti saya kasih ya. Untuk saat ini belum bisa ya teman-teman ya, belum bisanya begini. Penghasilan saya ini lagi pas-pasan ya, Nanti kalau misalnya yang dari luar pulau, saya nggak mungkin nggak ngasih uang makannya, nggak mesti ini. Memang bang saya nggak dibayar nggak apa-apa, iya. Tapi kan risikonya itu, misalnya di sini pas lagi sakit, pas lagi apa ya. Nah, jadi ini. Jadi buat teman-teman ya, yang di luar ini kayak Pak Indra, kayak Pak Novi, kayak apa dia yang pengen belajar itu ya, sabar dulu ya saudara-saudara ya. Jadi nunggu penghasilan saya lebih dulu ya. Nanti yang buat belajar belajar dulu. Ini yang sementara yang saya ambil ini ya. Sementara yang saya ambil ini anak-anak di wilayah kerja saya yang kira-kira ongkosannya cuma sekitar 300-400 yang terjangkau lah ya, Saya nggak mungkin kan sampai nggak ngasih dia makan atau nggak ini ya. Nih ya, untuk hasil kerjanya seperti ini kan bagus ya. Ini hasil murni dari belajar dari YouTube dipraktekkan di lapangan begini. Jadi yang lain tuh sabar dulu. Nanti kalau insya Allah saya ada rezeki lebih, bahkan saya mau ada rencana nih nyewa alat nih teman-teman ya. Saya ada rencana mau nyewa alat ini buat belajar teman-teman ini. Jadi jangan yang alat yang kita buat kerja ya. Ini cuman pengalaman dulu aja. Nanti kalau yang ada waktu ya tetap saya ajarin ya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, tuh hasilnya tuh begini nih. Ini kalau misalnya jam terbang mungkin sekitar barusan 1 jam belum ada. Tapi dia teknik dasarnya udah bisa mbak mobil. Terus yang keduanya dia udah memahami, jadi tinggal prakteknya kayak gini. Nah, tinggal prakteknya bagus kan, rapi. Nah, ini tinggal butuh polesan sedikit ini. Polesan paling sekitar 1 minggu 2 minggu, teknik penyusunan, teknik loading, insya Allah ini jadi ini. Yakin saya jadi ini, cepat jadi ini, Pak Aldi ini ya. Ini dia kalau kesini dia ongkosannya sekitar 150 ya, 150 sama jajan sama kue. Mungkin dia kalau jajan di jalan mungkin sekitar sekitar 200 lah ya, PP pulang pergi ya. Buat teman-teman yang lain kemarin ada yang dari Sulawesi Selatan ya, sabar dulu ya. Nanti kalau saya udah ada rezeki lebih, tabungan saya udah siap buat mengambil teman-teman yang dari luar pulau ya, khususnya yang luar pulau, insya Allah nanti ya. Ini saat ini saya belum ada rezeki lebih ya.
Nah, saya tahu pasti kepengen belajar. Nah, dan saya juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Saya juga pernah menganggur. Saya pernah dulu nggak punya uang, pernah juga dikucilkan ya. Jadi kita harus merubah nasib itu memang kita sendiri, tapi sabar dulu, sabar. Nanti kalau udah waktunya, kalau udah waktunya, terus ada rezeki lebih, pasti saya ini. Oke, dan buat teman-teman yang barusan mampir, jangan lupa subscribe-nya, karena sesungguhnya subscribe itu gratis. Dan insya Allah nanti kalau misalnya ada waktu luang, terus ada kesempatan, semua nanti belajar ya. Saya parap dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang semua saya parap. Nanti saya panggil satu-satu, insya Allah sampai dia bisa ya, sampai bawa loader itu dia bisa, sampai layak untuk bekerja ya, insya Allah ya. Oke. Kita mas kayak begini, operator begini tembus 5 di 6 di. Tidak nyampe 4 paling besar. Maksudnya itu mas merasa kurang atau bagaimana? ya kurang. Kalau kurang mah kurang. Nah, yuk, nah, lihat skillnya, skill anak muda berbakat. Nah, itu kan, nah, asik kan lihatnya. Nah, seneng saya kalau ngelihat begini nih. Kalau ngelihat yang model begini seneng saya. Oh, nah, ini jam terbang mungkin baru 1 jam, tapi udah, udah mantap. Nah, tuh lihat hasilnya. Kan? Mantap kan? Nah, ini perlu ditonton nih buat teman-teman yang mau belajar itu. Tonton dulu videonya, dihayati dan diresapi, nanti dipraktekkan. Oke? Nah, jadi begini ya buat teman-teman yang pengen belajar, seperti Mas Indra tadi ya, Mas Indra semalam yang sering nanya, sama Mas Novi, sama rekan-rekan yang lain ya yang pengen belajar ya. Bahkan saya di sini akan memberi penjelasan bahwasanya begini Mas. Nah, saya mau ngambil orang-orang di sekitar saya dulu ya, maksudnya yang terjangkau lah ongkosan sekitar paling banyak ongkosan 300 lah saya prediksi begitu ya. Karena nanti kalau yang jauh-jauh itu pikiran saya belum siap saya di keuangan saya gitu. Misalnya sampai ngerokok atau sampai juga lapar butuh makan kan, otomatis kalau dari luar pulau misalnya tidak mungkin sampai nggak mau tinggal di mana kalau nggak di tempat saya kan. Nah, maksudnya begitu. Nah, terus belum ongkosnya, belum transportasinya. Saya pernah kayak sampai itu pernah pengen belajar welder gitu ya, pengen menggebu-gebu, pengen belajar. Nah, itu sebenarnya bagus, tapi untuk saat ini ya ekonomi saya lagi pas-pasan ya, mana lagi cukup lah, nggak kurang tapi lagi cukup. Nah, insya Allah nanti kalau misalnya udah ada, bahkan saya ada rencana nanti kalau saya ada rezeki lebih buat pemula-pemula yang pengen belajar tuh, kita nyewa alat aja gitu loh. Jadi nyewa alat bagusnya gimana, terus apa nanti saya izin memasukkan orang ke perusahaan toh, maksudnya jadi helper dulu. Jadi helper itu dia yang ngurus alat tanpa dibayar gitu kan ya. Tapi ya nanti insya Allah ada uang makannya lah dari saya. Terus saya juga pernah dulu, bahkan saya dulu ya udah 2 tahun saya helper itu cuman bawa. 1 tahun pertama saya duduk di sini itu bahkan sama operatornya nggak boleh, dibilang jangan banyak tingkah katanya. Nanti kalau kamu banyak tingkah, sok-sokan pengen jadi operator, nanti kamu malah dipecat begitu. Jadi apa ya, saya mengingat dari situ-situ dulu tuh betapa susahnya mencari ilmu gitu loh. Mencari ilmu itu betapa susahnya. Nah, maksud saya memberi ilmu tentang apa yang saya ketahui ya, bukannya saya senior ya, saya cuma berbagi. Jadi buat teman-teman semua nih yang pengen belajar, nantinya satu persatu saya parap dari siapa yang mau belajar, saya panggil dulu ya. Tapi kalau misalnya dananya udah cukup, udah ini, dan maksud saya nanti dia saya ajarin sampai dia siap untuk bekerja. Setelah dia siap bekerja, nanti suatu saat nanti apabila saya pengen kerja di luar atau di mana dia sudah mendapat ilmu dari saya, dia sudah kerja di luar ya. Nah, saya kan bisa nanya-nanya, ada lowongan kerja enggak, ada lowongan di mana kan ya, begitu ya. Terus buat teman-teman yang lain misalnya dia pada nanya lowongan kerja ya, pantengin aja di channel saya. Nanti kalau ada lowongan
saya kasih tahu. Contohnya di sekarang ini di NTT ya, di Muria Sumba Manis itu kayaknya lagi kemarin saya dihubungi 2 kali. Di sana perlu operator can stacker capit tebu ya, tapi minimal pengalaman 2 sampai 3 tahun ya. Jadi saya kemarin ditawar di sana, tapi saya nggak mau ya, karena saya merasa di sini udah nyaman ya. Jadi buat teman-teman yang lain ya, ini penjelasan saya ya. Jadi sabar dulu ya, sabar dulu, nanti kalau dana udah cukup ya, kalau dana udah cukup, semua udah siap ya. Jangan pokoknya jangan jangan berharap lebih. Saya nggak janji, tapi insya Allah bila Allah menghendaki ya buat teman-teman ya. Oke, terima kasih buat yang buat nonton. Salam dari saya, salam Komatsu Indonesia, mantap.